Shalom, kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam program ini. Saya yakin kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya, mendengarkan kebenaran-Nya. Sebab tidak ada kebutuhan yang paling esensial, kebutuhan yang paling utama selain kebenaran. Apa yang kita miliki bisa berlalu, bahkan tubuh kita ini suatu saat akan berkalang tanah, tetapi jiwa kita yang diisi dengan kebenaran itulah yang akan kekal selama-lamanya. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, Saudara sekalian kekasih, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita sekalian kalau kita membuka hati dan betul-betul memiliki kerinduan untuk menerima kebenaran. Ada istilah yang sekarang muncul dan sering kita ucapkan dan sering kita dengarkan sehubungan dengan kondisi sekarang di mana kita menghadapi pandemi COVID-19. Istilah itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Biasanya atau pada umumnya, dan semua kita mungkin sudah tahu bahwa orang yang terinfeksi dengan virus ini biasanya disertai dengan tanda-tanda. Ada gejala-gejala tertentu yang mengiringinya atau yang muncul, yang menimbulkan, yang olehnya seseorang bisa dikategorikan sebagai positif terinfeksi virus COVID-19 ini. Secara umum biasanya seorang mengalami batuk pilek, badan menjadi lemah, cepat capek, kemudian tenggorokan yang terganggu, ya. Nah, itu biasanya gejala-gejala umum yang kita tahu. Dan itu bisa menjadi petunjuk, menjadi indikasi bahwa seseorang terinfeksi virus COVID-19 ini. Walaupun kemudian berkembang dengan gejala-gejala yang lain. Namun seiring dengan perkembangan Bapak Ibu, ternyata orang yang divonis terinfeksi dengan virus ini tidak selalu disertai dengan gejala-gejala atau tanda-tanda seperti yang kita kenal saat ini. Seseorang yang terinfeksi kemudian dengan melalui tes yang disebut dengan rapid test untuk menunjukkan apakah seseorang terinfeksi, dan kemudian supaya lebih akurat biasanya lewat tes swab supaya lebih yakin bahwa apakah orang terinfeksi atau tidak. Tetapi sekarang Bapak Ibu, dalam perkembangannya ada orang-orang yang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala inilah yang kemudian disingkat dengan OTG. Orang terinfeksi dan positif terinfeksi virus COVID-19 tapi tidak menunjukkan gejala-gejala dalam tubuhnya atau tidak memiliki gejala-gejala di dalam dirinya seperti pada umumnya. Nah, berdasarkan
informasi-informasi yang saya dengar dari teman, tim medis maupun dari berita dan artikel-artikel yang sempat saya baca, dikatakan bahwa orang tanpa gejala ini justru lebih berbahaya. Orang tanpa gejala ini akan lebih riskan. Sebab karena tanpa gejala, maka tidak ada tindakan yang dilakukan sejak dini untuk mengantisipasinya. Karena orang merasa sehat, tidak ada gejala tertentu seperti yang dialami orang yang terinfeksi pada umumnya, sehingga dia berasa aman, dia merasa nyaman. Nah, biasanya kemudian dari apa yang saya pahami, dari informasi-informasi yang ada, setelah mengalami stadium tertentu yang parah, baru terdeteksi bahwa memang orang itu terinfeksi virus COVID-19. Jadi keadaan atau kondisi di mana orang tidak memiliki gejala atau orang tanpa gejala ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Nah, karenanya tentu kita harus terus mengikuti protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah dan terus menjaga diri supaya kita terhindar dari hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, demikian pula dalam hal rohani, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak menyadari bahwa dirinya menuju kepada kebinasaan karena tidak ada gejala yang terlihat, tidak ada tanda-tanda yang nyata, yang menyolok. Kalau kita membaca Mazmur pasal 73, di sini kita akan melihat bagaimana pergumulan sekelompok orang yang disebut dengan Bani Asaf. Karenanya Mazmur ini disebut dengan Mazmur Asaf. Bani Asaf adalah orang-orang khusus yang melayani di bait Allah untuk mempersiapkan ritual ibadah. Dan mereka adalah orang-orang pilihan. Karenanya mereka betul-betul memproteksi dirinya dari segala hal-hal yang bisa mencemarkan. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal tertentu yang najis. Mereka tidak boleh sembarang makan, terutama makanan-makanan yang telah ditetapkan sebagai makanan haram. Mereka juga tidak boleh bergaul dengan sembarang orang, sebab mereka adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani di bait Allah. Jadi Bani Asaf ini adalah orang-orang yang betul-betul menjaga kesucian dan kekudusannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, dalam perjalanan hidupnya mereka tidak luput dari pergumulan. Dan pergumulan inilah kemudian tertuang di dalam Mazmur pasal 73 ini. Nah, di Mazmur pasal 73 dikatakan mulai ayat pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini tentu pemahaman yang diterima oleh semua orang, diyakini dan dipercayai, apalagi orang percaya. Dalam konteks ini adalah umat Allah
yang telah dipilih oleh Tuhan. Tentu bagi yang tulus hatinya Allah itu baik, bagi yang bersih hatinya artinya yang hidupnya kudus, Allah itu baik. Allah itu pemelihara. Tetapi Bapak Ibu, ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Ini ada sebuah keadaan, sebuah pergumulan yang dihadapi oleh Bani Asaf di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka memahami bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dan memang demikian. Tetapi persoalannya di ayat yang kedua dikatakan, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Ya, nyaris tetapi tidak tergelincir. Mengapa? Apa yang terjadi? Mengapa Bani Asaf berkata, aku nyaris tergelincir? Ya. Karena dikatakan di ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, ini yang digumuli Bani Asaf, yang dikatakan hampir aku tergelincir, hampir aku salah, hampir aku tidak tepat, tidak benar memahaminya. Ya. Karena bagi Bani Asaf di ayat yang pertama, Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya, yang bersih kelakuannya atau hidup kudus. Tetapi di pihak lain, fakta yang ditemukan oleh Bani Asaf, dia melihat orang-orang fasik, ya, justru mengalami kemujuran. Orang fasik adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak tunduk pada hukum Tuhan, tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, tetapi faktanya, ya, mereka yang tidak takut akan Tuhan ini justru hidupnya mujur. Artinya apa yang mereka kerjakan itu berhasil. Karenanya dikatakan oleh Bani Asaf tadi, aku cemburu melihat pembual-pembual. Aku cemburu melihat kemujuran orang fasik. Padahal pemahaman secara umum, orang yang fasik itu pasti dihukum Tuhan. Orang fasik itu pasti dikutuk. Orang fasik itu pasti celaka. Orang fasik itu pasti hancur hidupnya. Kalau kita melihat di bagian lain perjanjian lama, dalam banyak cerita kita menemukan orang-orang yang melawan Tuhan kemudian dihukum oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, orang yang hidup suci belum tentu tidak kena masalah atau tidak akan mengalami masalah. Sebaliknya, orang yang tidak takut Tuhan, tidak hidup sesuai kehendak Tuhan, tidak akan mengalami masalah atau akan mengalami masalah, maksud saya belum tentu. Seperti yang dialami dan dilihat sendiri oleh Bani Asaf, ternyata orang yang hidup suci malah kena berbagai masalah. Bahkan saya mau katakan, kalau Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus dengan benar, Bapak Ibu akan penuh dengan bukan hanya masalah, tapi penderitaan. Karena apa? Karena kalau ikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Tidak nyaman. Dan memang Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Dia tidak menjanjikan kenyamanan hidup di bumi ini. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus rela
tidak memiliki kenyamanan hidup di bumi ini. Yang Tuhan Yesus katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Jadi orang-orang seperti ini Bapak Ibu yang fasik ini, yang tidak mengalami kesusahan hidup, kelihatannya tidak ada gejala. Orang tanpa gejala yang sebenarnya menuju kepada keadaan yang sangat berbahaya, yaitu kebinasaan. Karenanya di ayat yang ke-18 dikatakan, mulai ayat 17 supaya lebih lengkap, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, artinya sampai masuk ke kerjaan sorga, ya, dan memperhatikan kesudahan mereka. Baru Bani Asaf melihat bahwa ternyata mereka, orang-orang fasik ini yang tidak punya masalah, sehat, semua berhasil, semua nyaman, semua running well, semua berjalan sesuai dengan kehendak mereka, dan akhirnya mereka sombong. Kelihatannya mereka baik-baik saja, padahal mereka menuju kepada kebinasaan. Ini yang saya maksud dengan orang tanpa gejala. Sebenarnya menuju kebinasaan, tapi tidak ada gejalanya, tidak kelihatan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, kata Bani Asaf. Setelah Bani Asaf masuk ke dalam kerajaan surga atau masuk kepada kekekalan, ayat 18, baru Bani Asaf melihat bahwa sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Ayat yang ke-19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu tidak punya masalah, semua baik-baik saja, belum tentu Anda aman. Belum tentu Anda aman. Dengan mengatakan ini bukan berarti saya menghendaki Bapak Ibu penuh masalah, tetapi saya mau katakan, selama Bapak Ibu ada di bumi ini, selama Bapak Ibu masih hidup, pasti masalah selalu ada. Dan sebagai orang percaya, bukan hanya masalah. Sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus, kita akan mengalami banyak penderitaan. Sebab untuk hidup suci, hidup benar itu tidak mudah. Karena kita harus menyangkal diri. Bukan hanya menyangkal diri, kita harus memikul salib. Kita harus memikul penderitaan orang lain demi keselamatannya. Seperti Tuhan Yesus memikul salibnya untuk keselamatan kita. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu ada dalam keadaan berbahaya, ya, orang tanpa gejala, seolah-olah semua baik, padahal Bapak Ibu menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih, ayo mari kita sadar, ayo mari kita perhatikan, ayo mari kita serius, gumuli kehidupan kita dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jangan sampai kita terbawa kepada kebinasaan, kita tidak menyadari hal itu. Mari siuman, mari sadar. Lewat kebenaran firman ini, kita diingatkan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita. Amin.